Salam, selamat pagi. Sebentar kita menyambut firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Jika Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu intim dan dengar-dengaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk kami memahami firman Tuhan pagi ini, untuk kami pedomani dalam melaksanakan kegiatan aktivitas keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pagi hari ini Senin 17 Februari 2025 terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nasihat berbuat kasih. Nasihat berupa pengajaran atau petuah untuk berperilaku baik dan benar sebagai wujud orang kudus di dalam Tuhan. Penulis mengirim suratnya kepada orang-orang di Ibrani supaya memelihara berbuat kasih karunia Allah, agar jangan timbul kerusuhan dan permusuhan di antara sesama manusia, sehingga tercapai kedamaian dan ketenangan. Pertanyaan dan tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa berbuat kasih sedangkan kita adalah manusia daging yang cenderung berbuat perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh-roh pemecah, dan sebagaimana Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 20. Kita dapat berbuat kasih bila kita harus hidup dengan keinginan roh Allah, karena buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Betapa kokohnya peranan kasih dalam hidup setiap manusia. Bahkan jauh melebihi dari perbuatan baik yang lain. Namun tidak dilandasi dengan kasih adalah sama sekali tidak berguna. Demikianlah Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya yang pertama ke jemaat di Korin
1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13 yang mengatakan antara lain, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong. Bahkan kasih itu paling besar dari iman dan pengharapan. Saudara-saudara terkasih, tumbuhnya akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Bagaimana nats firman Tuhan pagi ini bagi kita adalah karena dinginnya kasih sebagai buah roh yang cenderung hidup kita ini dikuasai keinginan-keinginan daging yang berujung pada perpecahan, konflik rumah tangga dan keluarga, perselisihan di antara sesama komunitas, bahkan hilangnya hubungan harmonis dan toleransi sesama anak bangsa, hingga bisa juga menimbulkan peperangan di antara negara. Tuhan kita itu kasih adanya. Ia pemurah, pengasih, dan penyayang, tidak menuntut kejahatan kita, tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya Tuhan itu, hingga bersedia mengorbankan nyawanya sendiri supaya kita yang percaya beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita semua yang dibahagiakan Tuhan, apa yang kita petik di dalam firman Tuhan pagi ini, selaku orang yang telah mendapat karunia kasih Tuhan, hendaklah kita menjadi panutan dan yang terdepan berbuat kasih untuk sesama, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dan perbuatan kasih itu sendiri takkan sia-sia. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami sungguh bersukacita pagi ini bila kami telah mendengar tuntunan firman Tuhan supaya kami boleh berbuat kasih sesama kami. Namun Tuhan, kami mengaku sering kami di dalam kuasa kedagingan yang mengendalikan hidup kami, sehingga sering kami Tuhan menjauh dari perbuatan kasih. Bahkan ego, perselisihan, iri hati, dan perbuatan-perbuatan daging yang lainnya. Tapi sebagai kami orang yang percaya, yang telah menerima karunia Roh Tuhan, bimbinglah kami Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, untuk kami boleh berbuat kasih sesama, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan gereja, dan di tengah-tengah pergaulan keseharian kami, supaya kami benar-benar adalah saksi-saksi pengikut Kristus yang setia, yang hidup di dalam kasih, dan boleh menjadi berkat sesama, sehingga di dalam hidup kami hidup damai, tentram, sejahtera, dan sukacita.
Terima kasihlah ya Tuhan, setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, berilah Tuhan kami kekuatan iman, keteguhan hati, supaya kami sanggup melakukan yang baik, yaitu berbuat kasih. Dan karena semua itu adalah Tuhan, yang Tuhan benarkan dalam perjalanan kami, dan perbuatan kasih itu pun tidak sia-sia, tetapi berbuat baik sesama kami. Dan segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, disudukuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Oras.